Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Fatima Far. Jadi pada kesempatan kali ini aku tidak merekomendasikan drama atau mereview barang, akan tetapi spesial untuk kali ini aku akan berbagi pengalaman aku. Jadi aku mau berbagi pengalaman aku tentang sidang online. Sebenarnya sidang online aku sudah dilaksanakan tahun lalu, setahun yang lalu tepatnya, pada tanggal 23 September 2020. Nah, itu adalah bisa dibilang angkatan pertama ya di dunia perkuliahan yang melaksanakan sidang online karena ya kita semua tahu pandemi. Betul. Nah, jadi aku pikir waktu itu ya sidang online itu lumayan santai, kemudian tidak semengerikan sidang langsung gitu kan, yang adrenalinnya pasti lebih terpacu kan karena berhadapan langsung dengan penguji gitu. Akan tetapi ternyata mungkin karena pengalaman pertama kali juga untuk sidang skripsi, jadi ya sama, deg-degannya tuh sama, dan banyak kok yang ternyata menyepelekan awalnya, jadi kayak sidangnya online ini gampang, ternyata malah blank dan pada akhirnya mengacaukan proses sidang sampai yang terburuk harus ngulang. Nah, jadi gini teman-teman, regulasi sidang online ku tahun lalu ya, tanggal 23 September itu. Jadi kita itu diberi waktu 10 menit untuk menjelaskan materi. Waktu itu ada ketentuan materi yang harus dijelaskan meliputi latar belakang masalahnya tentu saja, kemudian rumusan masalah, manfaat penelitiannya apa, kesimpulan hasil penelitian, itu semua jadi kayak sebenarnya isi skripsi, tapi kita ringkas penjelasannya di awal gitu loh, sebelum nanti dihardik habis-habisan ketika proses sidang berlangsung gitu kan, dengan penguji 1 ataupun dengan penguji 2. Nah, kebetulan pada saat itu aku diuji oleh dosen pembimbingku sendiri untuk penguji pertama ya, dosen pembimbingku yang kebetulan juga menjadi penguji pertamaku. Nah, untuk penguji pertama itu menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan umum. Contohnya seperti kenapa memilih judul yang aku pilih gitu kan. Kemudian kenapa memilih tempat penelitiannya, itu ya hal-hal umum seperti itulah yang ditanyakan oleh penguji 1. Penguji 1. Kebetulan juga pada saat itu aku kebagian nomor urut pertama sidangnya. Entah kenapa gitu kan, di majelisku, majelis 1 kalau tidak salah, namaku tuh yang pertama. Maka aku dipanggil pertama dan aku di sidang pertamanya, otomatis aku itu menjadi semacam kelinci percobaan gitu kan untuk teman-teman yang lain gitu, melihat seperti apa sih prosesnya, apa aja sih yang ditanyakan gitu ya. Deg-degan ada, cuman aku berpikir aku lebih baik di awal gitu loh, di nomor-nomor awal, karena aku tuh panikan orangnya. Jadi mending sekalian aja paniknya gitu loh. Setelah aku selesai kan tinggal orang lain yang panik, deg-degan, aku udah santai kayak gitu. Nah, aku itu kan diberi waktu 10 menit untuk menjelaskan, akan tetapi menurut aku pada saat itu aku tidak sampai 10 menit tapi udah selesai gitu kan. Dan pengujiku juga tidak begitu menyerang apa-apa pada saat itu ya. Cuman terus berlanjut. Nah, setelah tahap pemaparan materi selesai, mulailah proses tanya jawab di situ. Jadi kalau untuk aku ya, pada saat itu tahun 2020 bulan September, sidangnya tuh di Zoom. Satu majelisku tuh ada sekitar 7-8 orang kalau tidak salah ya. Wallahu nggak tahu 10 atau lebih, mungkin sekitar segitu. Nah, jadi mereka semua ini melihat aku yang sedang di sidang gitu loh. Jadi otomatis semua peserta tahu apa yang penguji tanyakan kepada aku pada saat itu gitu. Pertanyaan-pertanyaan alhamdulillah bisa aku jawab. Jadi kuncinya satu ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau sidang itu pastikan kita performanya itu dimaksimalkan di awal. Bukan berarti akhirnya juga harus kendor, enggak, tapi minimal kita kasih 100% di awal.
kita harus tampilkan rasa percaya diri kita, kemampuan kita. Kenapa aku sarankan begitu? Karena ini penting banget. Jadi ketika misalnya dosen penguji itu melihat kesiapan kita, entah itu dari sikap kita yang lugas, sikap kita yang terlihat siap, sikap kita yang bisa menjawab setiap pertanyaan, terlepas dari tepat atau kurang tepat, yang pasti kita yakin aja dulu. Gitu. Nah, setelah dosen penguji melihat keyakinan kita, melihat kesiapan kita, itu nantinya entah mengapa aku merasakan sendiri gitu ya pada saat itu, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu jadi seperti lebih mudah. Motor. Mohon maaf, iklan. Jadi seperti lebih mudah gitu loh. Lebih mudah, kemudian lebih dosen pengujinya juga lebih santai. Mungkin mereka berpikiran, oh berarti mahasiswa ini sudah siap untuk disidang. Oh berarti mereka tidak kesiapannya itu tidak mentah lah gitu loh. Jadi performa kita yang di awal tuh yang mesti dihajar habis-habisan di bagian presentasi tadi yang tujuan penelitian, manfaat penelitian, memaparkan hasil penelitian sampai pada kesimpulan. Itu yang utama. Nah, sehingga ketika udah beres presentasi, pertanyaan demi pertanyaan pun ya basic-basic aja gitu pada saat itu ya. Cuman kayak kan aku ini pendidikan ya, jurusanku pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Waktu itu penelitianku ini adalah deskriptif kualitatif dengan judul pembelajaran teks fabel dengan menggunakan metode picture and picture di kelas 7 SMPN 1 Cihamplas berbantuan multimedia interaktif. Wah, masih ingat. Setahun lalu padahal. Nah, ya itu judul skripsi aku yang alhamdulillah bisa menghantarkan aku menjadi sarjana pendidikan bahasa Indonesia gitu loh teman-teman. Nah, hal terpenting lain ketika kita melaksanakan sidang online itu kan karena medianya itu adalah laptop gitu kan, media utamanya. Kemudian untuk segala sesuatunya juga serba virtual. Jadi harus dipastikan ya teman-teman, selain persiapan mental, persiapan materi, persiapkan juga hal-hal yang berkenaan dengan teknis. Kenapa? Karena tidak sedikit dari teman-teman aku ya yang mereka dari materi udah siap, mereka dari mental udah siap, tapi ada kendala di bagian teknis. Sehingga pada saat proses sidang berjalan itu tidak lancar. Entah masalah sinyal, entah tempat yang kurang kondusif. Jadi harus dipastikan nih kita memilih tempat yang kondusif, yang sinyalnya bagus, dan yang tenang gitu. Aku aja sampai ngungsi ke rumah teman aku. Aku nginep di rumah temanku karena aku sadar lingkunganku tidak begitu aman untuk dijadikan tempat sidang gitu. Ya seperti kalian tahu tadi kan suara motor, suara tetangga yang lagi dangdutan atau apa kayak gitu loh. Emang ya tetangga. Nah terus apalagi sih Kak yang harus dipersiapkan nih selain tadi mental, materi, tentu aja alat ini media yang kita perlukan ketika sidang itu berlangsung yang menunjang penelitian kita. Karena pada saat itu aku penelitiannya kan mengajar gitu kan di salah satu sekolah dengan pembelajaran teks fabel, maka media yang aku siapkan adalah multimedia interaktif. Nah, nantinya dosen penguji itu akan meminta kita untuk menunjukkan media yang kita gunakan ketika kita penelitian di lapangan. Nah, jadi otomatis sebelum kita memulai sidang, pastikan dulu semua file yang kalian butuhkan itu sudah ada di satu tempat yang sama gitu, biar nanti nggak begitu repot kalian untuk mencarinya